terbaru yaitu Boboiboy Balak akan menjadi penutup dari final arc Boboiboy Galaxy musim 2. Kenapa harus Boboiboy Balak yang menjadi penutup arc? Itu karena Boboiboy Galaxy musim 2 dimulai dengan pencarian kuasa balak yang harusnya ditutup juga dengan didapatkannya kuasa elemental balak. Mengingat Boboiboy Beliung sudah didapatkan, begitu juga Boboiboy Nova dan Boboiboy Blizzard yang hampir saja didapatkan oleh Boboiboy. Harusnya ya, itu pohon Oakwat yang udah tumbuh harusnya sudah berbuah sekarang. Terlebih lagi, kita sudah menunggu sekitar 11 isu, namun nampaknya pohon Oakwat itu belum saja berbuah. Dan final arc bisa jadi momen yang pas untuk memperlihatkan Boboiboy mendapatkan kuasa elemental balak beserta kesadarannya. Karena seperti yang kita tahu, setiap kali Boboiboy masuk ke tahap ketiga, Boboiboy akan kehilangan kawalan untuk menggunakan kuasanya. Namun, lebih baik jika setelah Boboiboy memakan buah Oakwat, dia akan tetap bisa mengendalikan kesadarannya saat menggunakan kuasa tahap ketiga. Hal ini harusnya terjadi sih, karena elemental lain saja bisa bangkit tanpa pemicu benda. Contohnya Boboiboy Beliung, Nova, dan Blizzard. Mereka keluar dengan pemicu emosi saja atau perasaan, berbeda sama balak yang harus dipicu oleh buah Oakwat yang bisa mengeluarkan potensi terpendamnya. Semoga saja potensi terpendam itu adalah kemampuan untuk mengendalikan kuasa elemental tahap ketiga. Harusnya dengan mengkonsumsi buah Oakwat, Boboiboy bisa mengendalikan elemental tahap ketiga tanpa kehilangan kesadaran. Oke, baiklah. Langsung saja kali ini kita mulai. Hashtag Ditanya Dong episode 76. Let's check this out. Nyaw. Pertanyaan yang pertama dari Moh Aldi Eka Prasetya. Hashtag Ditanya Dong, apa yang akan terjadi jika Boboiboy memiliki kekuatan hewan? Ya nggak terjadi apa-apa ya, Boboiboy fight seperti biasanya. Soalnya pernah beberapa kali Boboiboy menggunakan kuasanya untuk membentuk sebuah hewan. Contohnya seperti golem naga tanah dari Boboiboy Gempa, ada Bobola paus air dari Boboiboy air, ada juga belut air dari Boboiboy air, dan combo serangan belut air halilintar dari Boboiboy air dan Boboiboy halilintar. Yang sepertinya kedepannya juga Boboiboy akan menciptakan beberapa serangan yang bertemakan hewan. Pertanyaan berikutnya dari Siti Septiani. Hashtag Ditanya Dong, kenapa Kak Nip dan Bang Nat bilang kalau Gentar Boboiboy hampa? Apa karena nama belakangnya dari Boboiboy halilintar sama depan dari Boboiboy Gempa jadinya Boboiboy hampa? Atau karena kekuatan Gentar yang lemah? Oh, tentu tidak. Mungkin itu hanya jokes yang dibikin oleh si Gopal aja. Kita terinspirasi dari sana. Yang sebenarnya kalau kita lihat sekarang, Boboiboy Gentar itu tidaklah lemah. Ia hanya belum mengerti mekanisme kekuatannya sendiri. Karena yang seperti kita tahu, Boboiboy Gentar itu memiliki kuasa elektromagnetik yang memungkinkannya untuk mengendalikan benda-benda yang terbuat dari logam. Kurang lebihnya bisa dibilang kalau Boboiboy Gentar itu adalah Boboiboy besi atau Boboiboy magnet. Pertanyaan berikutnya dari Farid Azri Abdullah. Hashtag Ditanya Dong, Kak Nip, apa Boboiboy ada kuasa terpendam? Please dijawab dong. Kalau menurut Nip ya, masih banyak kuasa Boboiboy yang masih terpendam. Terlebih lagi yang kita tahu, kuasa elemental tahap 3 aja baru bangkit elemental Beliung. Tersisa 6 elemental yang belum membangkitkan kuasa tahap ketiganya. Ditambah elemental fusion, baru 6 elemental yang keluar. Sedangkan total elemental yang bisa dihasilkan dari combo elemental fusion adalah 21 kekuatan. Yang itu berarti ada 15 kombinasi elemental yang masih bisa digunakan dalam kuasa elemental fusion yang belum diperlihatkan. Pertanyaan berikutnya dari Irwansyah Guru. Hashtag Ditanya Dong, kenapa Boboiboy bisa berpecah sedangkan Retaka enggak? Tolong dijawab dong Kak Nip yang cantik. Makasih. Kalau kita ambil dari perkataan Retaka yang mengatakan pecah hanya akan melemahkan
dia merasa kalau dia berpecah, itu hanya akan melemahkan kuasa elemental yang dia miliki. Sehingga apakah setiap kali bertarung ia hanya fokus menggunakan satu elemental. Kalau tidak pun dia hanya melakukan changing form dari satu elemental ke elemental lain, agar ia bisa mempertahankan jumlah kekuatan dalam satu bentuk, ketimbang ia harus memecah diri sehingga kekuatannya itu terbagi-bagi dan menjadi lemah. Pertanyaan berikutnya dari Rozalina, panjang banget namanya, hashtag ditanya dong. Kenapa Boboiboy Movie 3 dibatalkan? Padahal aku udah gak sabar menontonnya. Semoga dijawab ya Kak Nit yang imut dan cantik. Makasih. Jadi untuk masalah Boboiboy The Movie 3 ini sebenarnya ya dibatalkan sih enggak, cuman ditunda prosesnya. Kita tahu Boboiboy Movie 3 pasti bakal ada dan pasti bakal dibuat. Cuman untuk sekarang kita kayaknya harus bersabar dulu untuk menanti Boboiboy Movie 3. Karena untuk Studio Monster tuh sekarang sedang fokus-fokusnya sama animasi Mechamato. Dari mempersiapkan season kedua yang akan segera tayang juga, terus ditambah lagi movie-nya yang akan segera tayang di tahun ini. Ya intinya Monster mengesampingkan dulu urusan perboboiboyan dan lebih fokus kepada Mechamato untuk sekarang. Semoga secepatnya sih, soalnya ini juga udah muak banget sih, pengen nonton banget episode baru dari Boboiboy. Kenapa Monster tuh malah gimana ya, milih Mechamato terus, Mechamato gitu. Pertanyaan berikutnya dari Mas_T, hashtag ditanya dong, Kak Mit, kenapa ayahnya Boboiboy menitipkan Boboiboy ke Tua Abah? Ya menurut kamu siapa lagi orang yang bisa dipercayai oleh Amato selain dari Tua Abah? Soalnya kita tahu kan Tua Abah adalah kakek di Boboiboy. Tentunya Tua Abah akan menjaga Boboiboy dengan sepenuh hati, dan Amato pun tidak perlu khawatir akan keselamatan Boboiboy. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Nit, sayonara, arigatou gozaimasu.